Bayangkan jika suatu hari Allah benar-benar menguji sebuah kaum dengan mukjizat yang sangat jelas. Sebuah tanda yang tidak bisa dibantah oleh akal manusia. Tetapi anehnya, justru setelah melihat mukjizat itu dengan mata kepala sendiri, mereka tetap memilih untuk membangkang. Kisah inilah yang akan kita dengarkan hari ini. Sebuah kisah nyata dari Al-Quran tentang kesombongan manusia, tentang peringatan yang diabaikan, dan tentang azab yang akhirnya datang. Inilah kisah Nabi Soleh dan kaum Tsamud. Namun, sebelum kita melanjutkan kisah ini, luangkan 1 detik untuk menekan tombol like, tuliskan komentar terbaikmu sebagai bentuk dukungan dakwah, dan jangan lupa subscribe channel Lentera Sanubari. Karena dengan subscribe, kamu ikut menyebarkan kisah-kisah penuh hikmah yang bisa menjadi pengingat agar kita selamat dari dosa-dosa di akhir zaman. Kisah ini dimulai ribuan tahun yang lalu, setelah masa Nabi Hud. Di sebuah wilayah yang penuh dengan pegunungan batu, hiduplah sebuah kaum yang sangat kuat dan maju. Mereka dikenal sebagai kaum Tsamud. Kaum ini memiliki kemampuan luar biasa. Mereka mampu memahat gunung-gunung batu menjadi rumah yang megah dan kokoh. Bahkan sampai hari ini, bekas-bekas peradaban mereka masih bisa ditemukan. Allah menggambarkan kehebatan mereka dalam Al-Quran. Dalam surah Al-A'raf, ayat 74, Allah berfirman, "Dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikan kamu pengganti-pengganti setelah kaum Ad, dan memberikan tempat bagimu di bumi. Kamu dirikan istana-istana di tanah-tanah yang datar, dan kamu pahat gunung-gunung untuk dijadikan rumah." Kaum Tsamud hidup dalam kemakmuran. Tanah mereka subur, air melimpah, bangunan mereka kokoh. Tetapi seperti banyak kisah dalam sejarah manusia, kemakmuran seringkali membuat manusia lupa diri. Mereka mulai menyembah berhala. Mereka meninggalkan ajaran tauhid. Mereka merasa kekuatan mereka tidak akan pernah runtuh. Di tengah kaum inilah Allah mengutus seorang nabi dari kalangan mereka sendiri. Namanya adalah Nabi Soleh. Nabi Soleh bukanlah orang asing bagi mereka. Ia lahir dan besar di tengah kaum Tsamud. Mereka mengenalnya sebagai orang yang jujur, bijaksana, dan berakhlak mulia. Bahkan sebelum diangkat menjadi nabi, banyak orang yang menghormatinya. Ketika Nabi Soleh mulai berdakwah, ia berkata kepada kaumnya dengan penuh kelembutan, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia." Seruan ini sebenarnya sederhana. Nabi Soleh hanya mengajak mereka kembali kepada tauhid, mengajak mereka meninggalkan berhala-berhala yang mereka sembah. Namun reaksi kaum Tsamud justru penuh dengan kesombongan. Mereka tidak suka diingatkan. Mereka tidak suka jika kekuasaan dan tradisi mereka diganggu. Dalam surah Al-A'raf ayat 75, Allah mengabadikan perkataan mereka. Orang-orang yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah di antara mereka yang telah beriman, "Apakah kamu tahu bahwa Saleh diutus oleh Tuhannya?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami beriman kepada wahyu yang disampaikan olehnya." Kaum Tsamud terbagi menjadi 2. Sebagian kecil beriman kepada Nabi Soleh, tetapi sebagian besar justru semakin keras menentang. Mereka berkata kepada Nabi Soleh dengan nada meremehkan, "Wahai Saleh, dulu engkau adalah orang yang kami harapkan. Mengapa sekarang engkau melarang kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami?" Inilah alasan yang sering muncul sepanjang sejarah. Banyak orang menolak kebenaran hanya karena mereka tidak ingin meninggalkan tradisi lama. Nabi Soleh tidak marah, ia terus mengingatkan mereka dengan sabar. Ia berkata, "Wahai kaumku, aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang jelas. Sembahlah Allah dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi." Namun kaum Tsamud semakin keras. Mereka bahkan mulai menuduh Nabi Soleh sebagai orang yang terkena sihir. Akhirnya mereka menantang Nabi Soleh untuk menunjukkan mukjizat. Mereka berkata, "Jika engkau benar-benar nabi, datangkanlah sebuah tanda dari Tuhanmu." Allah kemudian memberikan mukjizat yang sangat luar biasa. Sebuah mukjizat yang tidak pernah disaksikan manusia sebelumnya. Dari sebuah batu besar di hadapan mereka,
Keluarlah seekor unta betina yang sangat besar. Unta itu muncul dengan cara yang tidak masuk akal bagi manusia. Inilah mukjizat dari Allah. Allah menyebutnya dalam Al-Quran sebagai naqatullah, unta milik Allah. Dalam surah Al-A'raf ayat 73, Allah berfirman, "Ini adalah unta betina dari Allah sebagai tanda bagimu. Maka biarkanlah ia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun, nanti kamu akan ditimpa azab yang pedih." Nabi Soleh menjelaskan kepada mereka bahwa unta ini adalah tanda dari Allah. Unta ini memiliki aturan khusus. Pada hari tertentu, unta itu akan minum dari sumber air mereka. Dan pada hari lainnya, kaum Samud boleh mengambil air itu. Ini adalah ujian bagi mereka. Ujian apakah mereka akan beriman atau tetap membangkang. Pada awalnya mereka terkejut melihat mukjizat tersebut. Banyak orang yang akhirnya percaya. Namun para pemimpin kaum Samud justru merasa marah. Mereka takut kehilangan kekuasaan dan pengaruh. Mereka mulai merencanakan sesuatu yang sangat jahat. Unta itu menjadi simbol kebenaran Nabi Soleh. Selama unta itu hidup, mukjizat Allah terus terlihat oleh semua orang. Karena itu mereka ingin menyingkirkannya. Akhirnya beberapa orang yang paling jahat dari kaum Samud bersekongkol. Mereka sepakat untuk membunuh unta tersebut. Al-Quran menggambarkan kejadian ini dalam surah Asy-Syams ayat 14. Maka mereka mendustakannya dan menyembelih unta itu. Maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka. Hari itu menjadi hari yang sangat tragis. Unta mukjizat yang menjadi tanda dari Allah akhirnya dibunuh oleh tangan manusia yang sombong. Ketika Nabi Soleh mengetahui hal itu, hatinya sangat sedih. Ia tahu bahwa azab Allah sudah sangat dekat. Nabi Soleh berkata kepada kaumnya dengan suara penuh peringatan, "Bersenang-senanglah kalian di rumah kalian selama 3 hari. Setelah itu, azab Allah akan datang." 3 hari. Itulah waktu terakhir yang diberikan Allah kepada kaum Samud. Pada hari pertama, wajah mereka mulai berubah menjadi kuning. Pada hari kedua, wajah mereka berubah menjadi merah. Dan pada hari ketiga, wajah mereka menjadi hitam. Mereka mulai merasakan ketakutan yang luar biasa. Tetapi kesombongan mereka tetap tidak hilang. Sebagian dari mereka bahkan merencanakan untuk membunuh Nabi Soleh sebelum azab itu datang. Namun Allah melindungi nabinya. Akhirnya, hari yang dijanjikan itu tiba. Al-Quran menggambarkan peristiwa itu dengan sangat dahsyat. Dalam surah Al-A'raf ayat 78, Allah berfirman, "Karena itu mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka." Sebuah suara petir yang sangat keras mengguncang langit. Gempa yang dahsyat menghantam negeri mereka. Bangunan megah yang mereka banggakan runtuh dalam sekejap. Kaum Samud yang dulu begitu kuat akhirnya binasa. Mereka mati di rumah-rumah yang mereka banggakan. Gunung-gunung yang mereka pahat tidak mampu menyelamatkan mereka dari azab Allah. Nabi Soleh dan orang-orang yang beriman diselamatkan oleh Allah. Mereka meninggalkan negeri itu sebelum azab datang. Setelah semuanya selesai, Nabi Soleh berkata dengan penuh kesedihan, "Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan kepada kalian risalah Tuhanku dan telah menasihati kalian, tetapi kalian tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat." Kisah ini bukan sekadar cerita masa lalu. Kisah ini adalah peringatan bagi kita semua, betapa sering manusia diberi tanda oleh Allah, tetapi tetap memilih untuk mengabaikannya. Betapa sering manusia merasa kuat karena harta, teknologi, dan kekuasaan, lalu lupa bahwa semua itu bisa hilang dalam sekejap. Kaum Samud adalah bukti bahwa kesombongan adalah awal dari kehancuran. Dan hari ini, ketika kita hidup di akhir zaman, godaan untuk jauh dari Allah semakin besar. Dunia menawarkan banyak kesenangan, tetapi tanpa kita sadari, hati kita bisa perlahan menjauh dari kebenaran. Karena itulah kisah para nabi sangat penting untuk terus kita dengarkan. Kisah mereka adalah cahaya yang menerangi hati. Jika kisah Nabi Saleh ini menyentuh hatimu, jangan lupa tekan tombol like
tuliskan komentar terbaikmu sebagai doa dan dukungan untuk channel ini. Dan subscribe channel Lentera Sanubari. Dengan subscribe, kamu ikut membantu menyebarkan kisah-kisah penuh hikmah, agar lebih banyak orang mendapatkan pengingat sebelum terlambat. Semoga setiap kisah yang kita dengarkan menjadi amal kebaikan. Semoga Allah menjaga hati kita dari kesombongan seperti kaum Tsamud. Dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Amin.